Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo, kamu lagi mendengarkan What's Trending, edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Lea Baneza, obrolan kita hari ini serba kejutan di pendaftaran bakal pasangan calon pilkada. 3 hari kemarin, pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah telah dibuka. Di masa pendaftaran ini ada banyak kejutan terjadi. Beberapa parpol mendeklarasikan bakal pasangan calon yang diusungnya dan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD. Menurut data KPU, sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten atau kota akan mengikuti pilkada. Sebelumnya, KPU resmi menerbitkan Peraturan KPU atau PKPU nomor 10 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah pada pilkada 2024. Dua putusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 sepenuhnya telah diakomodasi di pasal 11 dan 15 PKPU. Keputusan-keputusan ini yang membuat manuver-manuver politik pertarungan di Pilkada 2024 jadi lebih menarik. Inilah yang akan kita bahas di episode kali ini, simak perbincangan sampai akhir ya. Nah, usai pendaftaran masih ada beberapa tahap lain nih yang akan dilalui hingga masyarakat mempunyai pemimpin baru di daerahnya. Jadi, tanggal 27 Agustus sampai 21 September 2024 adalah masa penelitian persyaratan calon. 22 September 2024 adalah tanggal penetapan pasangan calon dan 25 September sampai 23 November 2024 merupakan masa pelaksanaan kampanye. Kemudian yang ditunggu-tunggu yaitu tanggal 27 November 2024 pelaksanaan pemungutan suara, lalu di 27 November sampai 16 Desember 2024 adalah penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Nah, lebih lanjut kita obrolkan bareng News Editor KBR Wahyu Setiawan usai jeda. Aduh, hari ini gue bakal capek banget deh. Masuk pagi buta, full sampai sore. Ditambah harus kerja kelompok. Pusing banget. Lama-lama nih ya, kalau kata orang-orang sekarang tuh, mental health gue terganggu. Masih pagi woi, udah ngomel-ngomel aja. Nih, biar lo gak overthinking apalagi jadi self-diagnose, coba deh lo dengerin podcast Disko. Apa? Ke disco? Disko, diskusi psikologi. Itu podcast woi, podcast. Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah. Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu, apalagi sampai self-diagnose. Cus dengerin Disko, diskusi psikologi, persembahan Into the Light Indonesia dan KBR. Disko membahas beragam topik seputar kesehatan mental langsung dari pakarnya. Disko, diskusi psikologi, hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Simak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Balik lagi di What's Trending, edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini serba kejutan di pendaftaran bakal pasangan calon pilkada. Nah, kita sudah bersama News Editor KBR Wahyu Setiawan. Halo Wahyu. Halo Lea. Wahyu, ini kan dari 37 provinsi dan 508 kabupaten atau kota nih yang kemarin membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah. Mana aja sih Wahyu yang menarik buat di-highlight gitu? Kita mulai dari Jawa bagian ujung timur kali ya. Di Jawa Timur, petahana dari Hovifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak ini didukung mayoritas partai ya. Yes. Ada 15 ya partai politik yang maju untuk memberikan dukungan kepada pasangan petahana ini. Apa aja itu 15-nya? Ada Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, P3, PAN, PSI, dan Nasdem. Serta ada 7 parpol non-parlemen yakni Perindo, Partai Buruh, Garuda, PBB, PKN, Gelora, dan Prima. Kami kembali mendaftarkan ke KPU Provinsi Jawa Timur sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk mengikuti Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 untuk periode kepemimpinan 2025-2030. Saya dan Mas Emil Dardak untuk berikhtiar pada pemilihan Gubernur Jawa Timur yang insya Allah akan diselenggarakan 27 November
2024. Kami berharap bahwa kehadiran kami 5 tahun ke depan akan bisa memberikan penguatan pada kemakmuran, keadilan, dan keunggulan kualitas SDM Jawa Timur untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Kemudian kita breakdown di dalam 9 misi yang kita namakan Nawa Bakti Satya 2. Nawa Bakti Satya pertama adalah periode pertama kami. Nawa Bakti Satya 2 ini bagian dari doa, mudah-mudahan Allah ijabah kami masuk pada periode kedua kepemimpinan di Provinsi Jawa Timur. Nah, Wahyu, di Pilkada Jawa Timur gak cuma ada Khofifah Indar Parawansa. Ada trio Sri Kandi yang bersaing sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Pertama bakal calon gubernur dari PDI Perjuangan kali ya. Jadi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memilih Tri Risma hari ini. Katanya sih Risma tuh bakal fokus pada pencalonannya dan mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial. Lebih lengkap soal pencalonan Risma dan siapa pendampingnya di Pilkada Jatim, kita dengar aja ya penuturan Risma. Saya beserta Gus Han yang diantar oleh pengurus DPD PDI Jawa Timur dan pengurus dari Hanura disambut baik di KPU ini dengan ramah tamah yang cukup baik. Karena itu kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena berkat ridhonya pula kami bisa mendaftarkan pada hari ini. Tapi insya Allah saya selalu berniat di dalam amanah yang diberikan kepada kami. Saya yakin Gusan sama bahwa kami tidak ingin mengecewakan baik dari KPU maupun Bawaslu. Kami akan ikuti semua ketentuan yang berlaku. Dan itu juga saya lakukan mulai saya jadi wali kota bahkan sampai dengan menteri. Nah, yang kedua adalah terus terang ini amanah yang cukup berat bagi saya. Dan tentunya nanti dengan Gusan bersama karena saya adalah Menteri Sosial yang ngurasi orang-orang yang teraniaya dan miskin. Bagaimana saya melihat persis kondisi Jawa Timur dengan data-datanya. Karena itu 5 tahun ke depan itu akan ditentukan mulai dari hari ini. Nah, Sri Kandi terakhir di Pilgub Jawa Timur, Lulu Nur Hamidah yang didampingi Lukmanul Hakim, katanya nih dalam waktu pengusungan yang terbatas, dia dan timnya sudah menyusun visi misi terbaik. Gimana optimismenya? Kita dengerin aja ya. Kami dan Mas Lukman ini telah berkenan menjadi calon wakil gubernur Jawa Timur dan semua punya tekad Jawa Timur ini gak bisa hanya begini-begini saja. Malam hari ini kami ingin menciptakan sejarah baru untuk Jawa Timur. Kami ingin menciptakan sejarah baru bagi rakyat Jawa Timur. Kebesaran sejarah masa lalu Jawa Timur seharusnya menjadi sebuah momentum untuk membuat provinsi ini jauh lebih besar dan bisa dibanggakan oleh seluruh rakyat Jawa Timur, dan kebesaran itu seharusnya bisa melampaui teritori Jawa Timur. Kenapa? Mojopahit dulu sudah bisa merambah hingga Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan yang tumbuh di Jawa Timur, mereka telah melakukan ekspansi dan melakukan tugas-tugas politik, ekonomi, perdagangan, juga melampaui wilayah-wilayah teritori Jawa Timur. Tetapi mengapa pemerintahan di Jawa Timur tidak mampu melakukan itu? Maka kita butuh kepemimpinan baru, sebuah kepemimpinan yang visioner, sebuah kepemimpinan yang tidak punya beban dengan masa lalu, kecuali beban masa depan bagaimana membuat rakyat Jawa Timur bahagia, rakyat Jawa Timur sejahtera, dan rakyat Jawa Timur berdaya. Sekarang kalau lanjut ke Jawa Tengah nih gimana? Kalau saya nyebutnya ya ada perang jenderal ya. Jadi ada 2 pasangan yang sudah pasti mendaftar dan sudah mendaftar ya. Ya ini dari pasangan yang diusung oleh PDIP, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, yang keduanya merupakan kader PDIP. Untuk melakukan pendaftaran. Dan kami berdua juga sepakat dengan motonya KPUD bahwa penyelenggaran pilkada kali ini harus luweh becik dan luweh nyenengke. Wah, ini mulai belajar bahasa Jawa. Kami berterima kasih dan kami percaya kepada seluruh penyelenggara pilkada tahun 2024 ini, dan kami juga akan mematuhi segala aturan yang diberlakukan kepada kami sesuai dengan tahapan pilkada ini. Jadi pasangan Andika dan Hendrar ini akan melawan pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus ya. Yeah. Jadi KIM Plus ini mengusung bekas Kapolda Jawa Tengah
yakni Ahmad Lutfi, dan bekas pasangan Ganjar dulu adalah Taci Yassin. Jadi mereka sudah mendaftar ke kantor KPU Jawa Tengah. Nah, saat mendaftar, Ahmad Lutfi ini mengklaim sudah meninggalkan seragam Korps Bayangkara. Jadi keduanya ini diusung oleh, ya tadi saya sebut ya, Koalisi Indonesia Maju Plus. Dan kami telah diterima secara administratif di KPU yang nantinya akan dilanjutkan tahapan-tahapan yang lain. Tentunya saya hari ini juga sangat senang sekali, apalagi kontestasi pemilu sudah akan dimulai. Saya hanya minta doa restu, semoga pelaksanaan kontestasi ini menjadi kontestasi yang sangat menyenangkan, karena sejatinya pesta demokrasi itu harus senang. Jadi pesta itu harus senang, harus ramai. Siapapun pimpinannya adalah putra-putra terbaik Jawa Tengah 2024 membawa masyarakat canggih. Strategi tidak pakai strategi, program unggulannya adalah kerja, kerja, dan kerja. Tidak ada isu, semuanya berangkulan, karena sejatinya perbedaan adalah rahmat. Ya, tadi saya sempat menyinggung ya, Lea, Jawa Tengah ada perang jenderal ya. Jadi memang Ahmad Lutfi ini kan telah tidak lagi menjadi Kapolda Jawa Tengah, dia naik pangkat menjadi bintang 3 atau Komjen. Sedangkan Andika Perkasa adalah bekas Panglima TNI yang notabene adalah bintang 4. Jadi kedua bakal calon gubernur yang akan berhadapan ini cukup menarik ya. Hingga pertarungan kedua sosok ini disebut-sebut sebagai perang bintang. Nah, mungkin sekarang nih yang jadi salah satu pusat perhatian juga Wahyu dari DKI Jakarta nih. Iya, DKI memang jadi sorotan ya, meskipun nanti sudah nggak akan lagi jadi ibu kota. Jadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas dukungan partai politik ini memberi angin segar buat PDIP untuk melawan Koalisi Indonesia Maju Plus yang sebelumnya memang sudah mendeklarasikan dukungan kepada Ridwan Kamil. Iya, Ridwan Kamil dan Suswono. Jadi di Jakarta ini Partai Banteng Moncong Putih ini, PD Perjuangan, sudah mendaftarkan Pramono Anung yang sekarang menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Jadi Pramono Anung ini akan didampingkan atau dipasangkan dengan pemeran Sidul, yakni Rano Karno. Jadi waktu mendaftar, Pramono Anung sempat bilang ke awak media, dia sudah mengantongi izin dan dukungan dari Presiden Jokowi untuk maju di Pilkada Jakarta. Dia bilang nih ya, minta izinnya ke Jokowi itu melalui telepon nih Lea, dan berbicara langsung. Dia menceritakan saat itu Jokowi merestuinya untuk maju. Dan katanya Jokowi sampai tertawa terbahak-bahak begitu mendengar informasi tersebut. Ya, saya harus mengakui secara jujur, banyak orang mengatakan kalau saya di survei hari ini, bahkan namanya aja nggak ada. Karena memang hampir 7 tahun lebih, saya tidak pernah sekalipun membuat statement di ruang publik. Walaupun sebagai tugas Sekretaris Kabinet, salah satunya adalah manajemen Presiden dan juga mengkomunikasikan apa yang menjadi hasil-hasil keputusan sidang kabinet. Tetapi saya memang menyadari bahwa saya ini bekerja untuk dapur. Bahkan sebenarnya 4 hari yang lalu saya betul-betul berpikir aja enggak, berkeinginan aja enggak. Sehingga dengan demikian bahkan sebenarnya pada hari ini harusnya saya dan keluarga itu udah cuti. Udah minta izin kepada Presiden, udah minta izin dan mendapatkan izin untuk. Tetapi karena ini kemudian saya mendapatkan amanah, ya saya pasti akan bekerja keras untuk itu. Saya bukan orang yang setengah-setengah, saya akan bekerja keras. Dan untuk bekerja keras, saya kemarin di-challenge sama Bapak Presiden, bisa nggak sehari 12 titik? Saya bilang, Pak, saya akan buktikan, mungkin lebih dari itu. Jadi saya dalam setiap tindakan, tidak pernah mengambil tindakan itu tanpa basic yang proper. Karena saya sangat memahami peraturan perundang-undangan dari dulu kala. Ketika saya ada sinyal dari partai, dari Ibu Mega untuk diberikan amanah di DKI Jakarta ini, ada 2 orang yang saya langsung kontak dan konsultasikan. Yang pertama kepada istri saya, Hani Pramono. Yang kedua tentunya kepada Bapak Presiden. Saya berkonsultasi, saya datang langsung dan saya juga telepon langsung. Dan ketika saya berkomunikasi duduk berdua sama beliau setelah beliau pulang dari Lampung, beliau tertawa terbahak-bahak. Beliau bilang begini, Mas maju, ini tidak semua orang yang diberikan amanah seperti itu. Pak, saya minta izin, Bapak izinkan. Saya izinkan, Mas harus maju.
Bakal calon gubernur Jakarta dari PDIP, Pramono Anung, menyebut proses dirinya diminta maju di Pilgub Jakarta ini berlangsung sangat cepat, Lea. Pramono mengatakan Jokowi mendukung dirinya sebab tidak semua orang diberikan amanah serupa dan dia janji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Selain merestui, Pramono menyebut juga Jokowi sempat menantangnya untuk berkampanye di 12 titik dalam sehari. Oh, oke. Ya, itu disampaikan Jokowi sepulangnya kunjungan kerja dari Lampung. Oke, dengan keputusan PDI mengusung Pramono Anung, pupus sudah ya harapan Anies untuk maju lewat PDI Perjuangan. Karena sebelumnya nama Anies santer nih dijagokan atau dilirik PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada Jakarta setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Bendahara Umum PDIP, Oli Tundukambe, mengatakan Anies batal diusung karena belum tercapai kesepakatan antara kedua pihak, antara PDI dan Anies ya. Dia juga menepis isu liar yang beredar yang menyebut Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, ini akan terancam jika PDI tetap mengusung Anies Baswedan. Sekarang ini Hasto tengah diperiksa KPK ya dalam 2 kasus yang berbeda. Salah satunya adalah terkait dengan Harun Masiku. Oke. Jadi Oli ini menegaskan tidak ada surat sakti yang dilayangkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Selain itu ada pasangan siapa lagi nih, Wahyu? Ya tadi kamu sebut juga ya, Ridwan Kamil dan Suswono yang telah resmi mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Jadi kedua pasangan ini mendaftar ke KPU setelah pasangan Pramono Anung Rano Karno. Kami pasangan Muhammad Ridwan Kamil bersama Bapak Insinyur Suswono sudah hadir bersama kurang lebih 13 dari 15 partai pengusung. Tadi kami menyerahkan persyaratan-persyaratan administrasi untuk diverifikasi. Slogan kami adalah Jakarta Baru, karena Jakarta sudah tidak lagi sebagai ibu kota Indonesia, sehingga membutuhkan imajinasi baru, membutuhkan definisi baru. Kota ini yang luar biasa sebagai pusat Indonesia akan dibawa kemana dengan cara apa? Kami akan mendefinisikan Jakarta Baru ini dengan partisipatif. Semua yang mencintai Jakarta, kami ingin dengar aspirasinya untuk jadikan sama-sama sebuah rencana cetak biru masa depan Jakarta, dari Jakarta Baru menuju Jakarta Maju, kira-kira begitu. Nah, soal Anies Baswedan akan kemana setelah terlempar dari Pilkada Jakarta? Yuk kita simak penjelasan juru bicara Anies Baswedan, Usamah Abdul Aziz. Mas Anies untuk maju di Jawa Barat, dan sudah diputuskan bahwa Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Dan kita tahu bahwa kalau di Jakarta memang banyak aspirasi warga masyarakat yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Dan itu juga terrefleksi dalam keputusan partai di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Dan kita tahu itu juga sudah beberapa keputusan partai di tingkat pusat. Namun memang Jawa Barat itu tidak ada secara khusus permintaan dari warga masyarakat maupun aspirasi dari partai politik di tingkat daerah maupun di tingkat wilayah. Mas Anies menyampaikan terima kasih, tentunya apresiasi kepada partai yang telah meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat. Dan dengan berbagai macam pertimbangan tentunya Mas Anies telah menyatakan bahwa tidak maju di Jawa Barat. Nah, selain Jakarta ada juga yang mengejutkan ya, ada di Banten nih. Oke, ada apa tuh di Banten, Wahyu? Yang menarik adalah Airi Rahmidiani, bakal calon gubernur, ini akan bersanding dengan Ade Sumardi yang merupakan kader PDIP. Padahal Airi ini adalah kader dari Partai Golkar ya, Lea. Nah sebelumnya, Partai Berlambang Pohon Beringin, Golkar, resmi mengusung Andra Soni Demyati untuk maju di Pilgub Banten. Andra Soni ini adalah politikus Gerindra dan Demyati merupakan kader P3. Keduanya ini adalah pasangan yang diusung oleh Kim Plus. Oke. Namun kemudian PDIP justru mencalonkan Airin sebagai bakal calon gubernur Banten bersama tadi kadernya ya. Nah, sepertinya ada lobby politik setelah itu ya. Karena sehari setelah PDIP mengumumkan dukungan itu, Partai Golkar justru berbalik arah dengan mencalonkan kembali Airin di Pilgub Banten dan meninggalkan gerbong koalisi Kim Plus. Artinya mencabut dukungan nih terhadap Andra Soni tadi. Oke. Soal bareng-bareng PDIP mengusung cagup-cagup Banten, kata Balil begini nih, hubungan kami dengan partai lain baik-baik saja.
Kalau ada yang merasa kurang baik, saya pikir pikiran saja itu. Kami di Kim baik-baik saja, gitu lah katanya. Tapi perubahan dukungan seperti ini kan membuka kemungkinan ya terjadi juga di daerah-daerah lain. Oke, tapi kita nggak akan bahas seluruh daerah di Indonesia karena durasinya kayaknya nggak memungkinkan nih Wahyu. Iya, betul. Nah, tapi jangan kemana-mana ya, karena usai jeda kita akan bahas sebagai masyarakat nih, apa sih partisipasi aktif yang bisa dilakukan di kontestasi pilkada ini. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini serba kejutan di pendaftaran bakal pasangan calon pilkada. Nah, masih dengan Wahyu. Nah, karena sepanjang masa pendaftaran kemarin kan parpol dan bakal calon kepala daerah yang diusung kan pada riweuh dan bermanuver ya nih Wahyu. Sekarang kita sebagai calon pemilih kan gak bisa ya cuma jadi penonton pasif aja nih Wahyu. Kita kan juga mesti berpartisipasi aktif dong ya. Melansir laman Universitas Jenderal Ahmad Yani, pemilihan kepala daerah pilkada merupakan salah satu pilar demokrasi yang sangat penting di Indonesia. Pilkada memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan mempengaruhi kebijakan dan arah pembangunan daerah mereka. Namun angka partisipasi masyarakat dalam pilkada seringkali masih rendah. Rendahnya partisipasi ini dapat mengakibatkan terpilihnya pemimpin yang kurang representatif dan melemahkan legitimasi pemerintahan daerah. Sedangkan rendahnya partisipasi dalam pilkada tidak hanya mencerminkan apatisme politik, tapi juga berdampak pada kualitas pemerintahan. Pemimpin yang terpilih dengan suara rendah mungkin tidak memiliki dukungan yang cukup kuat untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang signifikan. Hal ini bisa menghambat pembangunan daerah. Tapi Wahyu, pertanyaannya nih, gimana sih agar partisipasi publik di pilkada kali ini tuh bisa tinggi gitu? Oke, maksudnya mungkin partisipasi pemilih untuk ikut mencoblos kali ya? Iya, lebih rendah daripada pemilu mungkin, pilpres. Ya, soal partisipasi publik itu memang penting ya. Malah bisa dibilang rugi kalau publik nggak berpartisipasi aktif. Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, Hairunisa Nur Agustiati, kehadiran publik itu untuk mengawasi dan memantau proses pilkada sebagai upaya kontrol nih. Supaya apa? Supaya proses penyelenggaraan pilkada diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi. Ya, tentu kehadiran publik untuk mengawasi, untuk memantau itu kan sebetulnya sebagai upaya kontrol ya. Apakah proses penyelenggaraan pemilu atau pilkada itu sudah diselenggarakan berdasarkan prinsip demokratis atau belum. Jadi kalau itu tidak dilakukan oleh warga gitu ya kita nggak punya kontrolnya gitu ya. Nggak punya mekanisme pengawasannya ya memang ada yang dilakukan oleh Bawaslu gitu. Tapi kan mendorong publik juga sama-sama mengawasi kan juga bagian dari pemilu demokratis itu kan salah satu unsurnya juga kalau ada pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat gitu ya, oleh publik untuk tadi memantau tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilunya untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan pemilunya ini sudah on the track atau belum gitu. Lantas Wahyu, apa nih yang diperlukan agar meningkatkan partisipasi publik di pilkada? Ya kalau menurut Hairunisa nih ya ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Untuk itu seperti sosialisasi hingga transparansi lah ya. Pertama, partisipasi itu bisa tumbuh kalau ada transparansi. Jadi kalau ada informasi yang utuh yang bisa diterima oleh pemilih, bukan hanya sekedar kapan hari H di mana lokasi TPS gitu ya, tapi betul-betul informasi misalnya soal kandidat, soal tahapan penyelenggaraan pemilu, soal bagaimana melapor kalau ada kecurangan. Kalau itu informasinya tersampaikan ke publik secara luas, maka partisipasinya akan tumbuh. Jadi partisipasi itu nggak bisa muncul dari sukarelawanannya warga publik aja gitu. Tapi gimana orang bisa berpartisipasi kalau jalannya nggak ada. Kalau misalnya informasi, misalnya soal dana kampanye, gimana orang bisa berpartisipasi mengawasi dana kampanye kalau laporan dana kampanyenya nggak dipublish misalnya oleh penyelenggara pemilu. Jadi untuk bisa mendorong partisipasi ya harus ada transparansi dan keterbukaan dari penyelenggara pemilunya itu sendiri. Nah kalau itu semuanya dilakukan,
tentu bicara partisipasi kan nggak sekedar mengajak orang hadir ke TPS ya, nggak sekedar menghitung berapa banyak orang yang hadir ke TPS, tapi juga partisipasi lain di tahapan pemilu lainnya. Misalnya kemarin saat pemilu yang 5 kotak gitu ya, kan ada misalnya bentuk partisipasi publik, misalnya bikin website untuk pelaporan, terus bikin aplikasi misalnya untuk sama-sama menghitung hasil rekapitulasi suara. Nah itu juga termasuk bentuk-bentuk partisipasi warga. Tapi dia bilang sih sebetulnya publik ini makin kesini makin sadar kok untuk berpartisipasi. Sebetulnya publik kan kemarin juga sudah berpartisipasi gitu ya, misalnya ketika minggu lalu ada demo gitu ya terkait dengan syarat pencalonan ya. Nah itu kan bagian dari partisipasi publik juga, mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu pilkada kita tuh harus jalan dengan konstitusi. Nah jadi saya rasa publik kita hari ini tuh sudah mulai muncul ya kesadarannya bahwa menjalankan negara, berpemilu, berdemokrasi ini ya harus sesuai dengan konstitusi gitu ya, jangan sampai ada upaya-upaya membajak demokrasi. Nah, apa yang dilakukan minggu lalu dengan banyaknya orang yang turun ke jalan, dengan masyarakat yang aktif menyuarakan di media sosial, saya rasa itu bisa terus dihidupkan terus semangatnya, jadi nggak berhenti. Misalnya kemarin ketika PKPU-nya sudah mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi, jadi semangat itu seharusnya bisa dirawat terus untuk mengawasi jalannya proses penyelenggaraan pilkada, dan kalau lebih luas adalah untuk memastikan demokrasi dan bernegara kita ini berdasarkan konstitusi. Tapi ya tetap perlu mewaspadai politik uang dan politik sara. Politik uang atau misalnya politisasi sara bisa saja terjadi ya, kemungkinan itu terjadi dan biasanya memang sering terjadi gitu. Kalau Bawaslu beberapa waktu lalu tuh pernah mengeluarkan top 3-nya pelanggaran pemilu. Jadi ada soal DPP, akurasi daftar pemilih, lalu soal politik uang, termasuk juga soal netralitas ASN gitu ya. Nah 3 hal ini yang biasanya sering muncul tuh dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada, yang sering dimunculkan kalau misalnya ada persoalan pilkada, 3 hal ini tuh biasanya tadi. Nah itu yang perlu juga diantisipasi ya, politik uang, memastikan akurasi daftar pemilih, lalu juga soal netralitas dari ASN itu sendiri. Nah, sebagai pendengar podcast What's Trending, kalian juga bisa loh berkomentar soal bagaimana sih masyarakat bisa berpartisipasi aktif, atau mungkin kalian bisa berkomentar soal calon-calon kepala daerah nih. Nah, silakan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian What's Trending edisi khusus Jumat. Saya Lea Baneza dan News Editor Wahyu Setiawan pamit. Sampai jumpa pekan depan. Bye-bye.